morning, student. How are you today? Very good. Okay. Kita akan mulaikan pelajaran hari ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. And let's pray. Our Father in heaven, thank you for opportunity. God, now we will start about lesson today. Please bless us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Adik-adik, before we start the lesson, stand up please. Okay. Sekarang, please tidy up your clothes, rapikan baju kalian, tidy up your table, and please take a trash under your table. Angkat sampah-sampah di bawah meja kalian dan buang ke tempat sampah. Okay, finish. And now, I will check attendance list. Sekretari, siapa yang tidak hadir hari ini? All come? Hadir semua ya? Oke, baik. Bagus, good. Oke. Sekarang, sebelum kita masuk dalam inti pembelajaran hari ini, mari kita mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pelajaran hari ini. Nah, adik-adik, Miss mau bertanya pada kalian, makanan favorit kalian apa? Nasi goreng, apalagi? Sup, apalagi? Mie ayam. Hebat ya, banyak sekali makanan favorit kalian. Nah, sekarang kalian tahu tidak, di dalam sebuah makanan atau makanan ringan, snack itu di belakangnya itu ada tertulis apa? Siapa yang tahu? Ya, betul. Di belakang makanan ringan itu ada tertulis langkah-langkah atau cara-cara membuat makanan tersebut. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengetahui teks atau tahap-tahap langkah-langkah kita dalam membuat sesuatu atau membuat sebuah makanan, contohnya di situ. Nah, dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai procedure text. Dalam bahasa Inggris disebut procedure text. Procedure text. What is procedure text? What is procedure text? Ada yang tahu? Nih. Procedure text is a kind of text that show a series of orders of making something, doing something, or getting somewhere. Jadi, procedure text adalah teks yang berisi perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Jadi, procedure text adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah kita dalam membuat sesuatu.
Oke, jadi seperti tadi, Miss sudah di awal sudah mengantar kalian, menanyakan kepada kalian apa makanan favorit kalian, dan Miss sudah menjelaskan dan bertanya kepada kalian tahap-tahap atau langkah-langkah di dalam sebuah makanan ringan. Dan di sini kita belajar mengenai prosedur teks. Jadi, what is prosedur teks? Kalian bisa baca di sini. Ini pengertiannya. Dan next, ada tipe-tipe dalam prosedur teks, dan di sini Miss ambil 2 tipe, yaitu ini type of procedure text. Miss ambil 2. Yang first, receipt atau resep, yang biasanya itu resep makanan, langkah-langkah membuat sebuah makanan. Dan yang kedua ialah manual. Jadi itu 2 tipe yang akan kita pelajari hari ini, dan kita fokus hari ini ya. Kita fokus hari ini pada tipe receipt. Jadi receipt procedure text. What is receipt procedure text? Adik-adik tahu pengertian atau apa itu teks resep? Jadi di sini receipt procedure text. What is receipt procedure text? Jadi it is a part of procedure text. It is a list of ingredients and a set of introductions that tell you how to cook something. Jadi bagaimana kita atau cara-cara langkah-langkah kita memasak. Jadi receipt procedure text adalah merupakan sebuah teks berisi langkah-langkah dalam proses memasak atau membuat sesuatu makanan. Sampai di sini sudah paham? Have you understand? Oke. Adik-adik, sekarang kita mengetahui terlebih dahulu generic structure dari receipt procedure text. Jadi di sini generic structure of receipt procedure text. Jadi ini adalah langkah-langkah atau structure di mana kita akan menulis sebuah teks procedure. Jadi yang pertama, the first adalah goal or aim. Yang kedua, second, ingredients. Dan yang ketiga di sini adalah step or methods. Masing-masing kita akan mengetahui bagaimana atau cara kita membuat sebuah teks prosedur itu dari struktur ini. Jadi kita mengetahui masing-masing ketiga ini fungsinya. Jadi kita akan melihat di sini, dan Miss kasih lihat kalian ini. Ini adalah contoh
procedure text. Dari contoh recite procedure text. Resep makanan, how to make lemon tea. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada tertulis ingredients, steps, dan catatannya not. Nah, adik-adik, goal or aim ini adalah menunjuk kepada cara membuat sesuatu. Biasanya itu terdapat dalam judul teks. Jadi ini adalah goal or aim. Nah, yang kedua, ingredients. Kalian sudah bisa melihat di sini pasti dalam teks ini tertulis ingredients. Jadi ingredients ini bagian yang menjelaskan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat sesuatu. Ini ya, ini ingredients. Jadi, nah, oke. Dan yang ketiga, steps or methods. Adik-adik juga bisa lihat di sini sudah tertulis, sudah jelas ya. Ini adalah steps. Steps ini adalah bagian yang berisi langkah-langkah untuk membuat makanan ini, membuat lemon tea. Jadi steps ini adalah langkah-langkah untuk membuat makanan. Jadi ini bagian tiganya, steps. Oke. Jadi dari Miss jelaskan tadi, mulai dari good or aim, ingredients, and steps. Kalian sudah bisa paham kan bagaimana kita menyusun sebuah langkah-langkah atau recite procedure text. Jadi kita mulai dari yang pertama ini, goal or aim, kedua ingredients, ketiga step or methods. Jadi ketiga ini menuntun kita untuk membuat sebuah text procedure. Dan di sini adalah text procedure recite. Jadi, oke. Nah, sekarang di sini ada tujuan dari recite text, recite procedure text. Tujuan, the purpose of recite. The purpose of recite. I'm sorry. The purpose of recite di sini yaitu it is used to describe how something is made in sequence steps. And the second, it provides a series of steps in sequence that explain the readers how to make something. And the last, the communicative purpose of the text is to tell the steps of making something. Jadi tujuan dari recite procedure text ini adalah mendeskripsikan langkah-langkah membuat sesuatu secara berurutan. Jadi seperti contoh tadi. Tujuannya adalah kita membuat langkah-langkah, membuat sesuatu itu secara berurutan. Dan kita bisa lihat di sini. Ini sudah teratur karena kita menggunakan structure. Structure dari recite. Dia ada ketiga ini. Oke.
Sampai di sini adik-adik bisa paham? Are you understand? Oke. Baik. Untuk sekarang Miss harap kalian bisa mengerti ya dan paham materi-materi yang sudah Miss sampaikan. Mohon itu kalian pelajari kembali, kalian mencari-cari sumber-sumber lain, contoh-contoh lain, dan saat ini sekarang ini I will give you assignment. Kalian kerjakan sekarang ya. Jadi kalian cari contoh lain selain dari contoh yang sudah Miss berikan. Miss memberi waktu kalian 20 menit. Oke. Silakan kerjakan. Finish. Ada yang sudah? Oke. Nanti ini waktu pelajarannya sudah mau habis, jadi tugasnya nanti kalian teruskan di rumah ya. Nanti selesaikan di rumah, nanti dibawa diperiksa minggu depan atau next meeting. Nah, sekarang adik-adik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan materi kita tadi. Jadi di sini Miss akan simpulkan pelajaran hari ini. Jadi dapat disimpulkan, prosedur teks adalah salah satu jenis teks bahasa Inggris yang di dalamnya memuat cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, kita bisa menemukan jenis teks ini pada kemasan makanan, obat-obatan, benda-benda elektronik, dan termasuk resep makanan. Dan yang sudah kita pelajari hari ini, yang sudah kita pelajari tadi, yaitu recite procedure text. Jadi adik-adik, saya harap pelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Kalian bisa memahami dan kalian bisa menyusun prosedur teks itu bagaimana secara bertahap sesuai dengan struktur dari recite procedure text. Okay? I think that's enough for today. Tadi sebelum mulai pelajaran kita sudah awali dengan doa, dan sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita akan tutup dengan doa kembali dan ambil sikap berdoa. Let's pray. Our Father in heaven, thank you God for bless today. Now we close the lesson today. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay. Sekian untuk pelajaran hari ini. Thank you for your opportunity. Thank you for a participant, and see you next week. Thank you.